Hai teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya mau berbagi resep roti sosis tanpa ulen, tanpa mixer, hanya diaduk-aduk, tapi hasilnya tetap lembut dan enak. Yuk langsung kita buat sama-sama. Siapkan 130 ml susu hangat dicampur dengan 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Ini kita aduk. Kemudian kita diamkan hingga berbusa yang tandanya raginya aktif. Kita tutup ya. Kemudian setelah berbusa seperti ini, tandanya raginya aktif, kita masukkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita siapkan bahan kering, 250 gram tepung terigu protein tinggi, bisa juga dimix dengan protein sedang ya. Ini ditambah dengan setengah sendok teh garam, kita aduk rata. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Kita tuang larutan ragi dan telur yang tadi sudah kita siapkan. Kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 35 gram margarin atau butter yang sudah dicairkan. Margarin atau butter ini bisa juga dicampur bersama dengan larutan ragi tadi ya. Jadi dicampurkan dengan larutan ragi baru dimasukkan ke dalam adonan. Kemudian setelah tercampur rata, kita tutup dan kita diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat, ini adonan masih lembek seperti ini. Tangan kita bisa dilumuri dengan margarin supaya tidak lengket. Kemudian kita taruh di alas kerja dan kita bulatkan. Kita akan bagi adonan ini menjadi 8 bagian. Teman-teman bisa menimbangnya atau hanya dibagi seperti ini saja ya. Ambil 1 adonan, kemudian ini kita bulatkan dengan cara seperti ini. Kemudian supaya lebih mulus bisa kita rounding ya. Caranya seperti ini. Lakukan hingga adonan selesai. Ambil 1 adonan, kita mulai dari adonan yang pertama kali kita rounding ya. Kemudian adonan ini kita pipihkan. Kita bentuk oval seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam paper cup seperti ini. Jika teman-teman tidak mempunyai paper cup, bisa juga ditata di atas loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti atau dioles dengan margarin. Kemudian letakkan 1 buah sosis di atas adonan. Kemudian kita beri olesan. Untuk olesannya kita memakai 1 kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan susu cair. Kita aduk rata. Kemudian kita oleskan merata di atas adonan. Untuk taburannya kita memakai bubuk oregano. Jika teman-teman tidak punya oregano, bisa juga diganti dengan daun seledri yang diiris-iris tipis ya. Kemudian taburi dengan keju dan beri saus seperti ini, dan juga beri mayones. Kemudian ini kita sisihkan. Kita lakukan hingga adonan selesai. Selain bentuk oval, teman-teman juga bisa menggunakan paper cup bentuk bulat ya. Kita bentuk adonan menjadi bulat. Kemudian kita pasang di paper cup. Untuk sosisnya kita bagi dulu menjadi 2 bagian. Kemudian kita tata seperti ini di atas adonan yang sudah dipipihkan. Dan kita olesi dengan telur yang tadi sudah kita siapkan. Dan kita taburi dengan keju. Kita beri topping sosis tomat atau barbecue. Kemudian juga mayones. Dan untuk daun oregano bisa ditaburkan di atasnya ya.
Seperti ini terlihat lebih cantik ya, karena ada bintik-bintik daunnya. Kemudian ini kita proofing kembali selama 10 hingga 15 menit. Kemudian kita oven di suhu 180 hingga 200 derajat Celcius selama 15 hingga 20 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Supaya roti tetap lembut meskipun sudah dingin, teman-teman jangan mengoven lebih dari 20 menit ya. Setelah 15 menit mengoven tapi atasnya belum kecoklatan, teman-teman bisa memindahkannya ke rak atas supaya matangnya merata. Setelah matang, kita angkat dan kita hentak-hentakan supaya rotinya tidak kempis. Teman-teman bisa mengoles permukaan roti dengan margarin atau butter ya, supaya lebih lembab. Dan ini dia roti sosis kita sudah jadi. Ini empuk ya teman-teman. Jadi walaupun nggak kita mixer dan juga nggak kita ulen, hanya diaduk saja, tapi ini hasilnya lembut dan meskipun dingin ini masih tetap empuk ya. Saya coba sobek rotinya. Untuk roti yang tidak kita uleni hingga kalis elastis, memang rotinya seratnya tidak panjang ya, tapi ini empuk dan sangat recommended untuk pemula dan untuk teman-teman yang tidak mempunyai mixer tapi ingin membuat roti sendiri di rumah. Dan untuk rasanya ini enak banget, rotinya benar-benar gurih, enak. Dan ini dari mulai ayah saya hingga anak saya semuanya suka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.